Pernahkah di tengah malam yang sunyi, saat semua orang terlelap, engkau duduk sendirian dan tiba-tiba sebuah pertanyaan menusuk jiwamu, sampai kapan aku akan terus bermaksiat? Engkau tahu itu salah, engkau berjanji akan berhenti, tapi seolah-olah ada tali gaib yang terus menarikmu kembali. Setiap kali engkau selesai berbuat dosa, ada penyesalan yang mendalam. Tapi tak lama kemudian godaan itu kembali datang dan engkau kembali jatuh. Hati kecilmu menjerit, aku ingin berubah, aku ingin kembali ke jalanmu ya Allah. Tapi entah kenapa, kaki ini terasa sangat berat untuk melangkah. Jika engkau merasakan hal itu hari ini, ketahuilah bahwa engkau tidak sendirian. Ada jutaan hati berjuang melawan nafsunya sampai detik ini. Video ini bukan untuk menghakimimu, tapi untuk mengingatkan. Sampai kapan kita akan terus menunda? Sampai kapan kita akan terus bermain-main dengan janji Allah dan hari akhir? Saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui hakikat maksiat dan bahayanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Penyayang, telah memperingatkan kita dengan tegas. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, Allah berfirman, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Para ulama tafsir menjelaskan, ayat ini berbicara tentang karat yang menutupi hati karena tumpukan dosa. Awalnya mungkin setitik noda, lalu menjadi bintik, kemudian bercak, hingga akhirnya seluruh hati menjadi hitam dan keras. Jika hati sudah mengeras, nasihat apapun tak lagi mempan. Al-Hasan Al-Bashri rahimahullah berkata, sesungguhnya dosa di atas dosa akan membuat hati menjadi buta. Bayangkan jika hati sudah buta, bagaimana kita bisa melihat kebenaran? Bagaimana kita bisa merasakan manisnya iman? Maksiat itu seperti racun yang perlahan membunuh jiwamu. Ia merampas kenikmatan ibadah, menjauhkanmu dari rahmat Allah, dan membuat hidup terasa hampa meski kau dikelilingi dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah tertipu dengan kata nanti. Seringkali kita berkata, nanti saya akan bertaubat, atau setelah ini saya akan berhenti. Tapi apakah kita punya jaminan umur? Apakah kita tahu kapan ajal akan menjemput? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Saudaraku yang dirahmati Allah, ajal tidak meminta izin. Ia bisa datang kapan saja tanpa permisi. Bagaimana jika saat ajal menjemput, engkau sedang asyik dalam maksiatmu? Bagaimana jika saat ruhmu dicabut, pintu taubat sudah tertutup, dan menyesal pun tidak berguna lagi? Wahai saudaraku, dosa kecil yang terus-menerus dilakukan akan menjadi besar, dan dosa besar yang tidak ditaubati adalah bencana yang nyata. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengingatkan, keterlambatan taubat itu lebih berbahaya daripada dosa itu sendiri. Saudaraku, ingatlah pintu taubat selalu terbuka. Meski demikian, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Inilah bagian terindahnya. Allah, Zat yang Maha Pengampun, selalu membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini adalah panggilan cinta dari Allah. Betapa agungnya Allah. Dia tahu kita hamba yang lemah yang sering jatuh, tapi Dia tetap memanggil kita untuk kembali. Para salaf mengajarkan bahwa air mata penyesalan yang jujur lebih dicintai Allah daripada jutaan rakaat salat yang dilakukan dengan hati yang lalai. Mulai saat ini jangan menunda lagi. Bangkitlah sekarang, walau dengan satu langkah kecil. Setiap tetes air mata penyesalanmu akan memadamkan api neraka. Saudaraku, mungkin ini adalah saatnya. Saatnya untuk berkata cukup pada segala bentuk maksiat. Marilah kita kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, bukan hanya di lisan akan tetapi dengan tekad yang membara. Saudaraku yang beriman, mari kita tutup dengan doa yang tulus ini. Ya Allah Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri.
Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran Surah Al-A'raf 23. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan dosa seluruh kaum muslimin. Bersihkanlah hati kami dari karat maksiat dan kuatkanlah kami untuk istiqamah di jalan-Mu hingga akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Jika nasihat ini bermanfaat, mohon share kepada yang lain. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.